Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang segitiga, ya teman-teman. Berawal dari pengertian, jenis-jenis, ciri-ciri, keliling, luas, dan contoh soal. Ada juga kelompok kita yang terdiri dari 6 orang. Yang pertama ada Bu Betty Kartika, yang kedua Bu Hania Nishrina, yang ketiga Bu Syifa Aulia Rahmi, yang keempat Erina Nihayati, dan yang kelima ada saya sendiri yaitu Yusril Ziabudin, dan yang terakhir ada Dani Indra. Oke, kita langsung saja ke pembahasan ya teman-teman. Selamat menyaksikan. Pengertian segitiga. Bangun datar ini dibentuk oleh 3 sisi yang berupa garis lurus yang memiliki 3 sudut. Bangun datar ini merupakan bangun datar yang unik karena sisi dan sudut-sudutnya memiliki perbandingan tertentu dan dapat dihitung melalui sinus maupun kosinus. Terima kasih. Saya akan menjelaskan jenis-jenis segitiga. Jadi jenis-jenis segitiga itu ada 4 macam. Yang pertama ada segitiga siku-siku. Yang kedua segitiga sama kaki. Yang ketiga segitiga sama sisi. Dan yang keempat segitiga sembarang. Yang pertama segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku adalah segitiga yang salah satunya itu merupakan sudut siku-siku, yaitu sudut 90 derajat. Kemudian yang kedua segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki adalah segitiga yang memiliki 2 sisi dengan panjang yang sama. Kemudian yang ketiga segitiga sama sisi adalah segitiga yang ketiga sisinya itu sama panjang dan setiap sudutnya itu 60 derajat. Kemudian yang keempat ada segitiga sembarang, adalah segitiga yang setiap panjang sisinya itu berbeda. Ya, baik, kali ini Pak Dani akan menjelaskan mengenai ciri-ciri segitiga. Ya, yang pertama adalah ciri-ciri dari segitiga siku-siku. Ya, ciri dari segitiga siku-siku adalah yang pertama mempunyai sisi miring atau yang dinamakan hipotenusa. Nah, hipotenusa itu sendiri dia berada di depan sudut siku-siku. Kemudian memiliki satu buah sudut siku-siku yang besarnya 90 derajat. Dan juga memiliki 2 sisi siku-siku yang mengapit satu sudut siku-siku. Oke, yang kedua adalah segitiga sama sisi. Ciri-ciri dari segitiga sama sisi adalah memiliki 3 buah simetri putar. Kemudian memiliki 3 buah simetri lipat, juga terdiri dari 3 buah sisi yang panjangnya sama, maka dinamakan segitiga sama sisi. Dan juga memiliki 3 sudut yang sama besar. Kemudian yang ketiga adalah segitiga sama kaki. Ciri dari segitiga sama kaki adalah dapat menempati bingkainya dengan 2 cara. Kemudian memiliki 2 sudut alas yang sama besar, memiliki 2 buah sisi yang sama panjang. Sisi-sisi tersebut disebut dengan kaki segitiga, dan juga memiliki 1 buah sumbu simetri. Kenapa dinamakan segitiga sama kaki? Karena sisi dari segitiga itu memiliki ukuran yang sama, sisi yang kiri dan sisi yang kanannya. Jadi berbentuk seperti kaki, ya. Kemudian ciri dari segitiga sembarang. Nah, segitiga sembarang ini cirinya adalah ketiga sudutnya mempunyai besar yang berbeda. Kemudian terdiri dari 3 buah sisi yang panjangnya tidak sama. Juga tidak mempunyai simetri lipat, hanya memiliki 1 buah simetri putar. Jadi ketika kita putar, maka akan menempati pada tempat yang awalnya gitu. Jadi dia tidak memiliki simetri putar yang lainnya. Nah, itu dia penjelasan dari ciri-ciri segitiga. Semoga dapat dipahami ya.
rumus keliling segitiga. Cara mencari keliling segitiga dengan menggunakan rumus yaitu keliling sama dengan A ditambah B dan ditambah C, atau caranya dengan menggabungkan semua sisinya. Contohnya di sini saya mempunyai segitiga sama kaki, yaitu segitiga dengan sisi A, B, dan C. Dengan luas A yaitu 6 cm, B 7 cm, dan C 7 cm. Berapakah keliling segitiga tersebut? Yaitu diketahui A 6 cm, B 7 cm, dan C 7 cm. Yang ditanyakan yaitu kelilingnya. Jawabannya adalah keliling sama dengan A ditambah B ditambah C. Lalu kita masukkan ke dalam rumus yaitu sama dengan 6 ditambah 7 ditambah 7. Maka kelilingnya hasilnya yaitu 20 cm. Maka keliling segitiga tersebut adalah 20 cm. Sekian, terima kasih. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara mencari luas segitiga. Perhatikan segitiga berikut ini. Dari A ke B bisa disebut alas, dan dari C tarik ke bawah itu disebut tinggi. Jadi L sama dengan luas segitiga, A itu panjang alas segitiga, dan T sama dengan tinggi segitiga. Nah, dari sini kita bisa tulis bahwa rumus luas segitiga yaitu L sama dengan 1/2 dikali A dikali T. Kita langsung aja ke contoh soal. Nah, contoh soal mencari luas segitiga. Perhatikan segitiga berikut ini. Diketahui segitiga mempunyai alas 12 cm dan tinggi 9 cm. Ditanyakan yaitu luas segitiga. Cara mencari luas segitiga, kita tulis rumus mencari luas segitiga yaitu L sama dengan 1/2 dikali A dikali T. Jadi 1/2 dikali 12 dikali 9 sama dengan 12 kali 9 yaitu 108. Kita tulis lagi 1/2 dikali 108. 1 dikali 108, 108. 108 dibagi 2 sama dengan 54. Jadi kita bisa tahu luas segitiga dengan alas 12 dan tinggi 9 yaitu luasnya 54 cm. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita membahas rumus Pythagoras. Rumus Pythagoras adalah salah satu cara menghitung yang terkenal. Penggunaan rumus Pythagoras sangat penting, khususnya untuk geometri. Rumus Pythagoras dibuat oleh orang Yunani. Ide dari rumus ini adalah mengungkap panjang serta hubungan antara sisi dan sisi pada segitiga siku-siku. Jika diketahui dua buah sisinya adalah A dan B, maka dapat diketahui pula jarak terpendek antara kedua sisi dengan menghitung hipotenusa atau sisi miring atau bisa disebut dengan C. Adapun rumus umum Pythagoras yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, atau bisa juga C sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Dari dalil tersebut bisa diturunkan menjadi A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat, atau A sama dengan
akar dari C kuadrat dikurangi B kuadrat. Dan jika mencari B, yaitu rumusnya B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat. Atau bisa juga mencari B sama dengan akar dari C kuadrat dikurangi A kuadrat. Selanjutnya, yuk kita lihat contoh soal untuk rumus Pitagoras. Bisa dilihat di gambar ya. Kita di sini akan mencari sisi C atau sisi miring. Sesuai rumus yang tadi kita bahas, untuk mencari sisi C atau C kuadrat yaitu dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Jika sisi A sudah diketahui 12 dan sisi B-nya 16, maka tinggal kita masukkan C kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah 16 kuadrat. Lalu C kuadrat sama dengan berapa ya? 12 kuadrat itu? Ya, 12 kuadrat adalah 144. Lalu berapa ya jumlah dari 16 kuadrat? Betul. Jumlah dari 16 kuadrat adalah 256. Sekarang tinggal kalian jumlahkan 144 ditambah 256, hasilnya adalah 400. Lalu untuk mencari C, kita tinggal kasih akar di 400-nya sehingga C sama dengan akar dari 400. Berapa ya akar dari 400? Betul, akar dari 400 adalah 20. Mungkin cukup sekian untuk penjelasan rumus Pitagoras.